Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Hernandez dengan NPM 19110111071 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Kali ini saya akan mempresentasikan isi dari jurnal yang telah saya buat dan telah saya selesaikan dengan judul Pengaruh Reputasi dan Kompensasi yang ditawarkan perusahaan terhadap minat melamar pekerjaan. Dengan dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Liz Andriani, SEMSI, dan juga Bapak Ribhan, SEMSI. Baik, langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Mengapa saya memilih judul ini untuk saya jadikan penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh minat melamar pekerjaan, merupakan suatu proses ketertarikan seorang untuk memiliki sebuah pekerjaan yang diawali dari segala upaya pencarian informasi, lowongan pekerjaan yang bisa didapat dari sumber internal maupun eksternal perusahaan. Kemudian untuk menentukan pilihan, pengambilan suatu keputusan perusahaan mana yang akan dilamar. Barber dan Rohling pada tahun 1993 memaparkan bahwa proses pemilihan perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor lokasi perusahaan dan pelamar menilai bahwa nilai perusahaan sangat sesuai dengan mereka. Kemudian juga Barber pada tahun 1998 memaparkan indikator pada ketertarikan melamar pekerjaan yang meliputi beberapa hal, yaitu kebutuhan akan pekerjaan, pencarian informasi pekerjaan, kemudian penentuan pilihan pekerjaan, dan pembuatan keputusan. Ketertarikan melamar pekerjaan bagi calon tenaga kerja didorong oleh motivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Menurut Williamson et al. Pada tahun 2010, Octavianus pada tahun 2014, dan Shirley pada tahun 2012, mereka menjelaskan bahwasanya reputasi perusahaan dapat menarik calon tenaga kerja potensial yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki reputasi yang baik akan menarik banyak calon tenaga kerja potensial. Kemudian juga Rahmatika pada tahun 2013 menjelaskan bahwasanya kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan juga menjadi pertimbangan bagi calon karyawan. Selain itu juga Octavianus pada tahun 2014, kemudian Sulastri pada tahun 2012, serta Dharma dan Putra pada tahun 2013 juga ikut menjelaskan bahwasanya kompensasi yang ditawarkan perusahaan akan berimbas pada semangat kerja, kinerja, turnover pegawai, serta motivasi kerja calon karyawan. Para calon karyawan yang berkualitas cenderung memperhatikan kompensasi yang ditawarkan perusahaan sebelum mereka memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Kemudian untuk rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh reputasi perusahaan terhadap minat pelamar pekerjaan calon karyawan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh kompensasi yang ditawarkan perusahaan terhadap minat pelamar pekerjaan calon karyawan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dengan tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk menguji pengaruh reputasi perusahaan terhadap minat pelamar pekerjaan calon karyawan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Lalu yang kedua, untuk menguji pengaruh kompensasi yang ditawarkan perusahaan terhadap minat pelamar pekerjaan calon karyawan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dengan manfaat penelitian yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, bagi peneliti menyelesaikan tugas guna untuk pembelajaran mengenai penyusunan proposal yang kedepannya akan dihadapkan untuk pembuatan skripsi. Lalu yang kedua, bagi perusahaan memberikan sumbangan penelitian bagi perusahaan terutama tentang kemampuan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja kepada karyawan guna meningkatkan produktivitas di waktu yang akan datang. Lalu manfaat ketiga yaitu bagi ilmu pengetahuan. Dapat digunakan bahwa bahan pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa dalam menyusun skripsi mengenai objek penelitian yang berbeda dan sebagai sarana informasi dalam pemecahan masalah yang sama. Lalu kita beralih ke pembahasan. Yang pertama, kerangka teori. Beberapa penelitian sebelumnya, walaupun tidak terlalu banyak,
itu dapat digunakan untuk mengembangkan situasi pustaka pada area penelitian mengenai kontribusi calon karyawan terhadap proses rekrutmen suatu perusahaan. Kita ambil pemisalan dari Williamson dan kawan-kawan pada tahun 2010, kemudian Shirley pada tahun 2012, dan Ratnasari pada tahun 2013, yang menyatakan bahwa reputasi perusahaan dapat menarik calon karyawan potensial yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian penelitian sebelumnya terkait dengan kompensasi yang ditawarkan perusahaan yang diteliti oleh Porter et al. Pada tahun 2007, kemudian diteliti pula oleh Sulastri pada tahun 2012, Dharma dan Putra pada tahun 2013. Mereka menyatakan bahwa ketertarikan dalam kompensasi yang ditentukan perusahaan akan berdampak pada kinerja, semangat kerja, turnover karyawan, serta motivasi kerja yang akan dialami oleh calon karyawan nantinya. Penelitian dari kedua faktor tersebut menunjukkan bahwa reputasi pada perusahaan dan kompensasi yang ditawarkan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung itu turut mempengaruhi minat melamar pekerjaan. Minat melamar pekerjaan merupakan proses ketertarikan memiliki pekerjaan yang dimulai dari serangkaian pencarian informasi lowongan pekerjaan, kemudian dilanjutkan pada penentuan pilihan pekerjaan, dan pengambilan keputusan dari calon karyawan untuk menentukan perusahaan yang diinginkan. Kemudian untuk reputasi perusahaan dan minat melamar pekerjaan dari stakeholder mengenai kinerja, kepercayaan terhadap perusahaan, aktivitas komunitas yang dilakukan perusahaan, dan rasa emosional terhadap perusahaan dari waktu ke waktu. Reputasi menjadi perhatian penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja, keunggulan bersaing, dan menentukan kebijakan yang diambil perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya dari beberapa penelitian dari Williamson dan kawan-kawan pada tahun 2010 yang meneliti mengenai reputasi perusahaan, rekrutmen melalui website, dan ketertarikan calon pelamar, melihat bahwa ada ketertarikan antara reputasi perusahaan dengan rekrutmen melalui website perusahaan. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Di sini terdapat bagan, yaitu reputasi perusahaan, kompensasi, kemudian bermuara pada minat melamar pekerjaan. Di sini terdapat variabel independen dan variabel dependen, yang dimana variabel independennya yaitu reputasi perusahaan dan kompensasi, dan untuk variabel dependennya yaitu minat melamar pekerjaan. Garis panah ini merupakan garis pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Kemudian hipotesis dari penelitian ini yaitu hipotesis dalam penelitian ini menggunakan bentuk hipotesis multivariat, yaitu hipotesis yang dibangun berdasarkan data dengan banyak variabel dan antar variabel saling berkorelasi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya didapatkan sebuah hipotesis yaitu H1, reputasi perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melamar pekerjaan. Kemudian H2, kompensasi yang ditawarkan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melamar pekerjaan. Kemudian terdapat beberapa penelitian terdahulu, yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Permadi pada tahun 2015 dengan variabel dependen, yaitu minat melamar pekerjaan oleh mahasiswa. Variabel dependennya, untuk variabel independennya itu yang pertama reputasi perusahaan, kemudian kompensasi, dan yang terakhir lingkungan kerja. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa reputasi perusahaan dan kompensasi pengaruh positif dan signifikan terhadap minat melamar pekerjaan oleh mahasiswa. Kemudian penelitian juga pernah dilakukan oleh Sumerdana pada tahun 2014 dengan variabel dependen minat melamar pekerjaan dan variabel independen sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Permadi, yaitu reputasi perusahaan, deskripsi pekerjaan, dan kompensasi. Dengan hasil penelitian yaitu reputasi perusahaan dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap minat. Kemudian penelitian serupa pernah dilakukan oleh Sayroh pada tahun 2016 dengan variabel dependen yaitu minat menjadi guru, dan variabel independen terdapat 4 variabel yaitu pengalaman PPL, indeks prestasi kumulatif atau IPK, lingkungan keluarga, serta informasi dunia kerja. Yang kemudian hasilnya adalah lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi guru. Kemudian penelitian juga pernah dilakukan oleh Fajrina pada tahun 2012 dengan variabel dependen,
keputusan melamar kerja, dan variabel independennya reputasi perusahaan serta komunikasi word of mouth. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa reputasi perusahaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan melamar kerja. Metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Dalam penelitian ini, desain penelitiannya tergolong jenis penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif karena dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh dari dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Data yang akan diolah adalah data dalam bentuk numerik. 3.2 yaitu jenis data dan sumber data. Untuk jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama data kuantitatif, yaitu memaparkan data kuantitatif adalah data yang didapat, yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka serta dapat dihitung dalam satuan hitung. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah sampel, responden, skor-skor, dan hasil tabulasi dari kuesioner. Kemudian yang kedua terdapat data kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan-penjelasan dan tidak berbentuk angka serta dapat diukur dalam satuan hitung. Data kuantitatif yang saya gunakan pada penelitian ini adalah hasil dari pernyataan responden melalui pengisian kuesioner. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapat dari para responden penelitian. Dan untuk populasi, sampel, dan metode penentuan sampel, untuk populasinya sendiri pada penelitian ini, saya menggunakan mahasiswa-mahasiswa semester 8 program studi S1 ekstensi yang masih aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang jumlahnya 270 orang dengan perincian 100 mahasiswa jurusan manajemen, 80 mahasiswa jurusan akuntansi, dan 90 mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan. Kemudian untuk sampel yang saya gunakan yaitu 200 mahasiswa S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Manajemen dengan rincian yang saya sebutkan pada populasi tadi. Kemudian untuk metode penentuan sampling, saya menggunakan teknik pengambilan suatu sampel dari setiap subpopulasi dengan memperhitungkan besar atau kecilnya suatu subpopulasi. Lalu untuk identifikasi variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama variabel terikat atau dependent, atau variabel Y adalah variabel yang menjadi akibat atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah minat melamar pekerjaan. Kemudian untuk variabel bebas atau independen, yaitu variabel X, yaitu reputasi perusahaan X1 dan kompensasi yang ditawarkan perusahaan X2. Kemudian kita beralih ke pembahasan definisi operasional variabel. Yang pertama, minat melamar pekerjaan merupakan suatu proses ketertarikan memiliki pekerjaan yang diawali dari segala upaya pencarian informasi tentang lowongan pekerjaan. Berdasarkan informasi yang didapat tersebut, calon karyawan menentukan pilihan dan mengambil suatu keputusan untuk menentukan perusahaan mana yang diinginkan. Kemudian untuk reputasi perusahaan, yaitu variabel X1, adalah cara bagaimana pihak lain memandang perusahaan. Membangun kepercayaan stakeholder bisa berdasarkan dari yang pertama rasa percaya calon pegawai terhadap perusahaan yang dituju, kemudian pelayanan serta produk yang diberikan suatu perusahaan. Meningkatkan kinerja perusahaan, hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kemudian untuk X2-nya yaitu kompensasi, merupakan suatu balas jasa yang diberikan perusahaan kepada pegawainya atas kerja yang dinilai melalui uang dan cenderung diberikan secara tetap. Untuk teknik pengumpulan data, nah pada penelitian kali ini saya menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan kuesioner. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data melalui cara tanya jawab untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan untuk kuesioner sendiri adalah teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui cara memberikan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada para responden untuk kemudian dijawab.
Dalam mengukur suatu sikap, anggapan atau persepsi dari seorang terhadap fenomena di sekitar dapat menggunakan skala Likert. Dengan menggunakan skala ini, variabel-variabel dapat dalam penelitian dijabarkan jadi indikator yang kemudian variabelnya dijadikan sebagai tolak ukur untuk dijadikan beberapa pertanyaan. Kemudian untuk uji instrumen penelitian, yang pertama uji validitas. Digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu pengujian ukuran suatu kestabilan atau konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruktur pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel yang disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Kemudian yang terakhir ada uji normalitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak, itu dapat dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian saya. Apabila terdapat salah kata atau salah dalam penjelasan, saya mohon maaf, dan apabila ada hal yang kurang jelas atau untuk dapat kita diskusikan bersama, silakan ajukan pada kolom komentar yang tersedia. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Lisandriani SMSI dan juga Bapak Ribhan SMSI. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.